Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar seputar analisis laporan keuangan. Jadi, kita akan memasuki bab pertama di mana topik yang akan kita bahas berkaitan dengan ruang lingkup laporan keuangan. Setidaknya terdapat beberapa subpokok bahasan. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang arti penting laporan keuangan, pengertian laporan keuangan dan analisis laporan keuangan, syarat-syarat laporan keuangan, keterbatasan laporan keuangan, peranan pemeriksaan akuntan publik, bentuk-bentuk laporan keuangan, serta hubungan antar berbagai laporan keuangan. Kita akan masuk ke topik yang pertama, yakni arti penting laporan keuangan. Nah, laporan keuangan pada dasarnya adalah suatu output dari proses akuntansi. Kita tahu bersama, proses akuntansi itu berkaitan dengan pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, pelaporan, hingga interpretasi. Kemudian pertanyaannya adalah digunakan untuk apa laporan keuangan itu? Setidaknya ada 3 tujuan utama, yaitu mengetahui kondisi keuangan perusahaan, mengetahui kesehatan perusahaan, mengetahui perkembangan perusahaan. Dan oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa laporan keuangan ini sebagai alat bagi manajer untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan, yakni keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah siapa yang mengambil keputusan? Nah, keputusan yang mengambil keputusan dalam hal ini adalah beberapa pihak. Yang pertama adalah pemilik perusahaan, kemudian pimpinan perusahaan, kemudian investor, kemudian kreditur, dan pemerintah. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Menurut PSAK tahun 2019, terdapat 5 laporan keuangan atau 5 komponen dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Ini yang biasa kita kenal dengan istilah neraca. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat laporan keuangan. Sifat-sifat laporan keuangan yang pertama adalah fakta akuntansi. Fakta akuntansi di sini yang dimaksud adalah pencatatan atau penyajian nilai-nilai yang ada dalam laporan keuangan harus berdasarkan fakta pencatatan akuntansi yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua, pendapat pribadi. Pendapat pribadi di sini berkaitan dengan pemilihan metode atau alternatif metode seperti pemilihan metode penyusutan apakah menggunakan garis lurus ataupun saldo menurun ataupun rata-rata. Kemudian yang ketiga adalah GAAP. GAAP itu adalah General Acceptance Accounting Principle atau yang kita kenal dengan istilah PABU, Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Ini untuk menyeragamkan atau menyelaraskan sistem pelaporan akuntansi. Kemudian syarat-syarat dalam laporan keuangan. Yang pertama menurut PSAK, setidaknya ada 4 syarat, yaitu yang pertama understandability, artinya dapat dimengerti. Laporan keuangan harus memiliki syarat dapat dipengerti setidaknya untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua relevan. Relevan di sini artinya apa yang disajikan dalam laporan keuangan adalah informasi yang memang dibutuhkan oleh para pihak yang berkaitan dengan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga reliability, artinya dapat diandalkan. Dapat diandalkan artinya informasi yang disajikan sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi. Kemudian yang keempat comparability, artinya dapat dibandingkan. Dia harus dapat dibandingkan baik antar tahun ataupun antar perusahaan dengan industri yang sama. Kemudian syarat lainnya juga ada, yaitu netral. Netral artinya tidak berpihak,
dan bersifat objektif. Yang kedua adalah tepat waktu, di mana informasi harus disajikan per akhir tahun akuntansi, yaitu yang terakhir lengkap. Lengkap artinya informasi yang disajikan tidak sepotong-sepotong yang akan menyebabkan informasi tersebut menyesatkan para pembaca laporan keuangan. Kemudian keterbatasan dalam laporan keuangan. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah laporan keuangan masih bersifat historis dan bersifat umum atau terlalu general. Kemudian yang berikutnya, proses penyusunan hanya berdasarkan taksiran. Kemudian yang keempat, hanya melaporkan informasi yang bersifat material. Yang kelima, laporan keuangan bersifat konservatif atau lebih berhati-hati dalam penyusunan. Kemudian yang berikutnya, penekanan pada aspek ekonomis saja, bukan bentuk hukumnya. Kemudian berikutnya, disusun dengan istilah teknis yang mungkin tidak semua dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang berikutnya, variasi metode yang menyebabkan variasi output, seperti contohnya tadi. Metode persediaan ada beberapa, FIFO, LIFO, average, maupun dengan laporan metode penyusutan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, terkadang informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu mengabaikan informasi yang bersifat kualitatif. Selanjutnya kita akan masuk ke peranan pemeriksaan oleh akuntan publik. Akuntan publik di Indonesia dibawahi oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. IAPI di sini memberikan hasil audit setidaknya berguna untuk beberapa pihak, seperti yang pertama, manajemen, di mana hasil audit yang dihasilkan oleh akuntan publik dapat memberikan gambaran keuangan perusahaan guna pengambilan keputusan manajerial. Begitu pula dengan investor. Informasi yang diberikan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi. Hal yang sama dengan kreditur. Kreditur juga dapat menggunakan laporan keuangan hasil audit tersebut sebagai pengambilan keputusan untuk penyaluran kredit kepada perusahaan yang bersangkutan. Begitu juga dengan pemerintah yang berkaitan dengan kewajiban pajak oleh perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk laporan keuangan. Kita bahas yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi sekali lagi, neraca berdasarkan PSAK terbaru namanya menjadi laporan posisi keuangan. Jadi di laporan keuangan yang disajikan tidak lagi menyajikan istilah neraca, tetapi menyajikan istilah laporan posisi keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan ini ada dua bentuk, yaitu bentuk skontro dan bentuk stafel. Yang pertama kita bahas bentuk skontro. Bentuk skontro ini artinya dua kolom, jadi ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Di sisi sebelah kiri itu menyajikan informasi aset, sedangkan informasi yang di sebelah kanan itu menyajikan informasi kewajiban dan ekuitas. Kemudian yang kedua, bentuk stafel. Bentuk stafel ini disusun menurun ke bawah atau satu kolom, di mana bagian atas itu menyajikan informasi aset, sedangkan posisi di bawah itu menyajikan kewajiban dan ekuitasnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan bentuk laporan keuangan pada komponen kedua, yaitu laporan laba rugi. Yang pertama, bentuk single. Bentuk single di sini menyajikan perpaduan antara semua beban dan sebuah penjualan dalam posisi yang sama. Jadi pendapatan, baik pendapatan operasi maupun non-operasi digabung menjadi satu. Begitu juga dengan beban operasional, beban penjualan, ataupun beban lain-lainnya digabung menjadi satu. Dapat ditunjukkan pada contoh. Kemudian yang kedua, bentuk multiple. Bentuk multiple ini membedakan antara yang bersifat operasional dengan non-operasional. Seperti contoh yang ditampilkan, di mana penjualan bersih sebagai penjualan pendapatan operasional dibedakan dengan pendapatan sewa yang diletakkan di posisinya di bagian bawah. Karena pendapatan sewa bukan merupakan penjualan utama atau pendapatan utama perusahaan. Begitu juga dengan beban. Harga pokok penjualan di posisinya dibedakan dengan beban-beban yang ada di bawahnya. Begitu juga dengan beban bunga. Yang terakhir kita bahas tentang hubungan antar laporan keuangan. Di sini bisa ditunjukkan bahwa pada laporan laba rugi,
kemudian neraca atau laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas serta laporan perubahan modal memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Kita jelaskan satu persatu. Di poin yang pertama, Anda bisa lihat yang berwarna ungu. Poin yang pertama di mana pendapatan dan biaya harus searah atau memiliki jalan yang seimbang dengan nilai yang ada di aktiva. Jadi pendapatan yang masuk ketika dia berasal dari kas, maka akan menambahkan nilai kas. Nilai pendapatan harus sama dengan kas, misalnya seperti itu. Begitu pula dengan beban dan lainnya. Kemudian di poin yang kedua, Anda bisa melihat yang warna hijau, di mana nilai laba rugi yang ada di laporan keuangan akan dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal dengan nilai yang sama. Apakah akan menambah modal ataupun justru mengurangi modal ketika rugi. Kemudian di poin yang ketiga yang berwarna merah bisa terlihat bahwa pada laporan akhir modal harus disajikan pada neraca atau laporan posisi keuangan dengan nilai yang sama. Kemudian yang keempat, di bagian neraca, di mana saldo akhir kas harus sama dengan laporan arus kas yang disajikan. Kemudian di poin yang kelima yang berwarna oranye dapat ditunjukkan bahwa nilai laba rugi harus sama dengan nilai aktivitas operasional. Kemudian yang ketujuh yang berwarna biru dapat ditunjukkan bahwa aktivitas pendanaan harus merepresentasikan nilai kewajiban maupun ekuitas. Yang dapat disampaikan. Akhir kata, saya ucapkan selamat belajar dan tetap di rumah saja. Stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.